Tapi belum ada yang dijawab tadi. Yang ketiga lebih ngeri lagi nih. Kayak gitu. Ya udah antum cari sendirilah. Kayak gitu. Sesi kedua. Lihat bunyi ini. Bagaimana suaranya? Bagaimana suaranya itu keluar? Diapain? Cung dulu. 1, 2, 3. Apa? Dipukulkan dengan berirama. Dipukulkan dengan berirama. Si, terus? Nah? Ditokok. Ditokok. Apa itu ditokok? Ditokok. Oh, diketok. Diketokin. Asik. Menambah wawasan. Iya, benar. Yang ketiga? Apa? Hah? Dibenturkan. Oke, udah mulai nyambung nih. Yang pertama tadi apa? Dipukulkan dengan berirama. Dipukulkan. Bisa? Dipukulkan saja itu udah cukup. Oke, berirama nggak usah. Tambahan yang diperlukan. Oke. Yang kedua ditokok. Nah. Oke, iya benar, memang diketukin. Udah. Apa tadi? Dipukulin. Oke. Apa yang dibenturkan, apa yang dipukulkan, apa yang ditokokkan, apa yang dia tadi? Itu si makhrajnya. Maka terhasil bunyi seperti apa? Seperti itu, bunyi ketukan. Oke. Itu adalah tentang sifat. Bisa nggak dari makhraj yang sama suaranya berbeda? Bisa lah. Karena nanti ada satu kelompok huruf sama makhrajnya, tapi suaranya beda. Contoh, di situ-situ juga tapi bunyi beda. Yang satu mah nafas yang keluar, yang kedua mah nggak ada nafas yang keluar, tapi suara aja yang ngalir. Yang satu mah nafas yang keluar, yang satu mah nafasnya yang tertahan, alias dia sifatnya jahar. Di situ-situ juga makhrajnya, hanya caranya yang berbeda sehingga bunyinya juga berbeda. Terakhir, teti. Apa itu teti? Tebal tipis. Kalau kita mengenal huruf atau pembahasan tebal tipis ini, mudahnya adalah pegang oleh antum semua 7 huruf berikut ini. Khusso, ikuti. Dawtin, qim. Khusso, dawtin, qim. Kenapa harus memegang huruf yang 7 itu tadi? Karena huruf itu adalah huruf yang saat prakteknya dia akan mengaktifkan rahang sekaligus lidah tebal. Dah. Sambil jalan-jalan sambil mulai materi ya. Sekarang masih pengenalan saja. Berarti target kita di sesi pertama ini mengenal tentang intisari dari atau jiwa dari setiap huruf yang sempurna. Kalau ada bunyi huruf sin, masuk nggak ke yang 7? Nggak ada, maka bunyi dia tipis. Zal masuk ke yang 7? Nggak ada, maka dia tipis. Ha masuk ke yang 7 tadi? Tidak, maka dia tipis. Konsekuensinya apa? Walaupun seseorang sudah menguasai makhrajnya, sifatnya, tapi tebal tipisnya kena dia, maka runtuhlah huruf tersebut. Contoh sin, makhraj oke. Dari sana, sifat oke. Ngalir dia. Tapi tebal tipisnya kena dia malah, terutama sebelumnya adalah huruf doma, jadinya us. Rusak tuh, udah bukan lagi sin. Ha, tipis dia, tapi karena sebelumnya ada huruf tebal, ro misalkan, bismillahirrahmanirrahim. Rusak tuh dor. Yang harusnya dia malah menjadi dor. Apalagi misalkan lam masuk ke yang 7 tadi? Nggak ada. Tapi karena sebelumnya misalkan ada huruf tertentu, terpaksa dia itu terpancing jadi malah tebal, jadinya kul dor kul si. Dan itu adalah hal-hal yang sifatnya ranahnya bukan di benar dan salah, karena itu sama-sama huruf lam, sama-sama huruf sin.
hanya saja rusak dia karena tebal tipisnya. Oke, jadi tidak sempurna. Ulangi. Kalau ditanya tentang rukun huruf, apakah yang seharusnya menjadi rukun huruf itu sempurna? 1. Ma, singkatan dari makhraj. 2. Sin, sifat. 3. Tebal tipis. Bahkan Ibnu Jazari rahimahullah dalam matan muqaddimah setengah porsi untuk membahas masih tadi. Sampai bab dod dan wo dari awal yaqulu roji sampai tengah bait bahkan lebih itu ngebahas tentang sesi pertama makhraj aja sendiri, sesi kedua sifat sendiri, sesi ketiga tebal tipis. Tebal tipis itu cukup luas. Beliau memulai dengan pembahasan yang umum tentang tebal tipis, himbauan-himbauannya, kemudian pembahasan yang khusus tentang huruf-huruf yang kadang tebal kadang tipis, baru terakhir ditutup lagi dengan himbauan. Dah, ngomongin tentang tajwidul huruf di matan al-muqaddimah. Beda dengan matan Tuhfatul Atfal. Tidak ada tajwidul huruf di sana. Tuhfatul Atfal lebih ke tajwidul kalimat. Oke. Jadi dia tidak dibahas. Kalau di Tuhfa itu misalkan nun, kapan menjadi an, kapan menjadi ang, kapan menjadi au. Kalau di Jazari itu dibahas nun itu sebelum ke sana dari mana dulu sumbernya itu. Supaya nanti nggak menjadi macam-macam bunyinya. Oke. Itu untuk sesi pertama tentang pengenalan. Dan di sini, nah ini dia. Di halaman yang ini kita akan membacakan bab makhorijul huruf karena jauh kita cukup lama 3 hari ya. Siapapun nanti yang akan mengambil syahadah, jadi kalau di sini kayaknya edisi lama tidak ada syahadahnya, belum ada ya. Saat itu syahadahnya belum ada, tapi di sini sudah ada. Di sini sudah ada syahadah. Antum peganglah, timbul nggak? Kalau timbul berarti asli. Kalau timbul berarti asli dan warna emas. Oke. Dia nggak bisa difotokopi. Kalau fotokopi ya sok weng. Oke. Cuman dia nggak ada pertanggungjawaban nanti. Kita nggak bertanggung jawab, nggak ada lisensi. Di sini nanti akan ada. Kita punya waktu tertantang di 3 hari ini. Syahadah fi fasahatil lisan, kesaksian dalam kefasihan lisan seseorang. Setelah alhamdulillah, nanti di sini ada siapa? Fa'inal akh, saudara atau saudari yang dilahirkan dari kota telah mengikuti daurah fasahatul lisan, bla 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 segala macam, kemudian dengan standar IAC dengan nilai, dan dia telah lulus dengan nilai mumtaz atau jayidan. Mumtaz ketika semua hurufnya bersih, jayidan ketika ada yang kena 1 sampai maksimal 2 huruf. Jayyid itu ketika yang kenanya adalah 5 huruf. Selain itu syahadah belum bisa diturunkan. Oke, jadi minimum adalah kita catatannya hanya 5 huruf saja. Di atas itu coba lagi. Nah, kemudian setelah itu nanti di sini ada tanda tangan musyrif terlebih dahulu. Baru setelah itu kita sendiri yang mewariskan sanadnya. Nah, ini tertantang nih dalam 3 hari untuk dilatih. Nanti kita akan perkenalkan. Ada saatnya kolosal, ada saatnya nanti individu. Di sini kita juga ada tim asisten. Tim asisten kita sekarang posisi masih di Aceh, sedang menuju ke Sumbar. Lokasi terkininya ada di sekarang sudah sampai di PD, Bang PD. Acehnya udah agak ke selatan ya. Setelah tadi malam bermalamnya di Melaboh. Setelah kemarin dari Banda Aceh, sama-sama dari Banda Aceh. Itu adalah tim bantuan yang sedang saat ini kita roadshow. Yang mana roadshow kita, roadshow nasional ini dimulai dari babak pertama dari Pulau Sumatera, mulai dari Jambi, naik ke atas ke Pekanbaru, kemudian naik ke atas Medan, naik lagi ke Aceh, sampai ke Sabang. Dari Sabang turun lagi kita ke
Target pertama adalah sumbar. Dari sumbar Payakumbuh, dari Payakumbuh nanti insya Allah ke Bukit Tinggi, lanjut lagi ke bawah Bengkulu, lanjut lagi ke bawah Lampung, naik sedikit ke Palembang, baru setelah itu turun ke Bandung pulang. Nah, kita ada rombongan 4 kendaraan. Insya Allah nanti target di hari kedua kita, berarti besok sudah sampai di sini, sudah bergabung dengan kita, sehingga lengkap nanti di sini. Bro, cuma sedang ada banyak ikhwan dan akhwat, sehingga nanti insya Allah itu akan sangat membantu kita dalam proses pasal tulisan ini. Kalau sekarang Ustaz Amar masih bingung tuh ngebagi gimana nih, coba banyakan setorannya gimana? Kan masih agak repot. Tapi nanti kita akan berlakukan sistem, mungkin orang-orang yang direkomendasikan dulu, misalkan 5 orang pertama, tasmi dulu ke beliau, sudah dapat rekomendasi, dan kita akan ada di sini selama 3 hari, tasmikan. Nanti kita ada syaratnya, syaratnya adalah si peserta itu di hari terakhir di munaqasyah atau sebelum penyerahan ijazah, dia harus tahu setiap huruf itu dari mana sumbernya dan apa saja sifatnya. Ini adalah standar ya, standar kita yang tidak akan dikurangi nilainya. Misalkan sebelum dia maju akan kita tanya dulu. Sebelumnya kita akan ada ujian tulis dulu. Ujian tulisnya mungkin ya sekitar 1 sampai 2 jam maksimal, satu sesi lah ya. Sebutkan makhraj huruf berikut ini. Kemudian gambar tentang peta makhrajul huruf yang lengkap. Nanti gambar memang gambar makhraj itu. Walaupun hidungnya mancung dikit nggak apa-apa lah gitu. Atau misalnya bibirnya terlalu gede misalkan ya nggak apa-apa lah. Yang penting sumbernya dapat ya. Gambarkan makhraj yang sempurna. Nah, setelah itu sebutin huruf zai, ro, lam, mim dan nun beserta dalilnya. Makhraj zai, mim, nun, ro dan lam beserta dalilnya. Terus dijawab nanti ra. Nah, setelah itu untuk yang mau ngambil syahadah dengan tanda tangan, ya kita sendiri yang membuatkan sanadnya. Tapi kalau untuk syahadah yang ditandatangani dari asisten, nggak apa-apa, nggak usah dulu itu. Maksudnya nggak perlu pakai dalil juga, tidak apa-apa. Tapi tanda tangan kita ditangguhkan dulu. Sudah bisa nggak nanti ngasih syahadah? Udah bisa. Udah bisa. Hanya saja memang nilainya itu ya dijidan lah di bawah gitu. Tapi kalau sampai dapat syahadah dari itu, lam di mana makhrajnya? Sisi lidah bagian bawah sampai ke ujung dalil, wallamu adna halimuntahaha. Sifatnya di mana antum nanti akan dikasih tantangan perpindahan satu sifat ke sifat yang lainnya itu nggak boleh lebih dari 2 detik. Maksimum 10 detik. Misalkan lam di mana apa aja sifatnya? Jahar, tawasud, istifal, iftitah, idlaq, inqirab dan sajah. Udah. Jadi cuma 6. Gak boleh lebih dari 10 detik. Gimana caranya? Nanti kita kaji. Insya Allah nanti di siang atau di sore hari, bagaimana untuk kita memahami bab sifatul huruf. Tebal tipis gampang, karena tebal tipis mah lihat saja ada nggak di huruf istilah. Kalau ada di huruf istilah maka dia tebal. Kalau nggak ada di huruf istilah maka dia tipis. Maka yang akan kita perhatikan bersama secara seksama adalah makharijul huruf dan sifat. Oke. Tebal tipis nanti itu mengikut. Gimana? Udah kebayang? Oke. Antum tasmikan huruf saja dapat syahadah, insya Allah dapat. Tapi tanpa tanda tangan kita. Antum tasmikan huruf beserta dalilnya, wah itulah nilai tertingginya. Insya Allah nanti itu di akhir akan ada naikin pasti akan ada. Baik. Berapa persentase? Adalah, nggak ada pertanyaan dulu, nanti belum dibuka. Oke. Agak was-was nih. Sedia pertanyaan, simpen dulu, catat dulu, nanti bisa lupa kan. Jadi lupa tuh. Cerita sama orang tadi. Nah, kita sesi pertama sampai jam berapa? Sampai jam 10 ya. Sekarang jam 3 menit lagi. Oke. Ya sudah, berarti nanti di sesi kedua kita akan membacakan bab makharijul huruf. Membacakan saja ya, setelah itu mungkin mengkaji tapi sudah masuk langsung ke hurufnya. Karena sistem mengkajinya kita kita akan ambil sistem versi bukan urutan huruf alif ba ta sa, tetapi versi misalkan di sana kan versi alif ba ta sa kan, hamzah gimana, ba gimana. Tidak, kita untuk belajar daurah tidak pakai yang itu untuk memahamkan. Kita akan pakai justru yang selembar ini, yang sehalaman ini. Jadi mengurutkan hurufnya berdasarkan sumber makhrajnya. Jadi kalau di sini gambarnya ada di sini. Mempelajari hurufnya berdasarkan sumber makhrajnya, dari hamzah sampai yang paling luar yaitu waw, ba dan mim.
Nah, sifatul huruf nanti insya Allah kalau tidak hari ini berarti hari kedua, besok berarti. Karena harus satu-satu dan harapannya adalah harus mungkin dulu satu persatu. Nanti antum punya waktu yang luas tuh malam-malam bisa untuk murajaah. Makanya malam-malam kita nggak diisi untuk agenda ziyadah. Ziyadah cukup pagi siang, bahkan kalau sore ada itu adalah maksimal sampai sore aja. Setelah itu jangan ada ziarah, fokus ke murajaah dan antum akan merasakan indahnya tidur dengan huruf. Oke, itu untuk sesi pertama. Nah, sekarang baru pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. Tadi, yes, saya buka ya sesi pertanyaan dari yang ikhwan atau jawab. Soleh, silakan. Tadi lebih besar suara itu Sat. Nggak dengar saya. Itu Syekh Kornova ya. Karena dari yang disampaikan tadi memang nampaknya lumayan rumit nih untuk menghafalnya. Kira-kira sebanyak ini berapa persentase ikut dapat syahadah tanda tangan? Karena berminat pula kan? Udah? Gitu ya. Ada namanya belajar dan ada namanya mungkin. Menyampaikan itu insya Allah 3 hari selesai, mudah gitu. Nah, untuk mungkin itu dikembalikan, kalau menyampaikan itu bisa dikembalikan ke pemateri. Berapa lamanya itu? Selesai nggak nih materi? Selesai, insya Allah. Bahkan sehari ini selesai. Nah, tapi nanti pas pertanyaan yang kedua, kita selesai nggak nih? Itu kembali ke peserta masing-masing. Berapa persen? Ya tergantung. Tergantung pastinya adalah taufik dari Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun bi'in mufaqihi. Tidak ada perbedaan antara fasih dan tidak fasih melainkan latihan seseorang sama rahangnya. Dia agak kesulitan mengucapkan huruf ain. Nanti dengan ditemenin terus dan juga konsisten dia latihan terus, insya Allah bisa ya. Dan kita punya moto, ketika kita belum bisa saat ini, semua indah pada waktunya. Itu moto kita. Jadi berapa persen? Tergantung. Silakan dari yang lain ada pertanyaan. Tergantung soal yang lain. Iya. Yang dari Abad silakan. Dari Bapak boleh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk syahadah apakah harus mungkin juga matan ya, baik dari huruf, sifat dan jati seperti takdir dan takdir. Ya, itu tadi kayaknya sudah ya. Jadi di sana kan untuk syahadah itu kan ada dua ya. Syahadah pertama adalah dari musyrif, syahadah kedua dari kami sendiri yang mewariskan sanadnya. Untuk teman-teman semua yang bisa mengucapkan huruf tanpa tahu dari mana makhrajnya, dari mana sifat apa aja sifatnya, tapi bisa mengucapinya dia, pasti apresiasinya adalah syahadah itu turun, dia telah bisa mengucapkan huruf. Tapi syahadah dia telah mungkin belum bisa turun. Kenapa? Karena kan dia belum bisa mempertanggungjawabkan ketika dia mengucapin situ dari mana sumber makhrajnya. Dari mana ya? Nah, itu nggak bisa. Kok di mana makhrajnya? Dari sini. Katanya atau memang begitu? Katanya atau memang begitu? Nanti ketika katanya, siapa yang mengatakan? Antum sendiri atau orang lain? Kalau antum sendiri, maka nanti pertanyaannya adalah antum siapa? Tapi kalau misalkan orang lain, nanti ditanya orang lain itu siapa? Ya kan? Ibnu Jazari yang mengatakan kha itu di tenggorokan paling bawah. Ajnahu ghairun kha'uha. Pertanyaannya Ibnu Jazari siapanya antum? Beliau adalah yang mewariskan sanad kepada saya dengan rantai penghubung sekian generasi. Nyambung jadinya. Jadi bukan hanya sekedar katanya namun tidak berdasar, tetapi katanya dari seseorang yang memang rujukan dunia timur dan barat, dan kita mendapatkan kehormatan adalah pewarisnya.
Itu dia perbedaan antara antum bisa mengucapkan saja tanpa mempertanggungjawabkan dengan mengucapkan dengan sempurna dan mempertanggungjawabkannya dengan sempurna. Karena gini loh, satu orang antum yang mungkin nih, huruf nih mungkin nih, makhraj tahu dia, sifat oke dia, tebal tipis mantap. Itu nilainya bisa jadi lebih mulia daripada 1000 orang yang bisa mengucapkannya saja tanpa bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa? Karena orang yang bisa mempertanggungjawabkan itu dia bisa menjadi apa istilahnya ya, penentu arah nanti ke depannya berapa orang yang bisa juga seperti dia. Maksudnya dia sekarang bisa dan mempertanggungjawabkan, kan dia bisa ngajarin ke yang lain. Dan kita ketika mengajarkannya dengan sempurna dia sangat dahsyat lah. Beda dengan ketika mengucapkan saja. Maka ketika ditanya emang sih di mana makhrajnya? Ya gitu aja, ya gitu aja. Putus bunyinya. Walaupun dapat itu bunyinya. Jadi ini adalah tantangan buat kita. Setiap apa yang terucap, kita usahakan juga nih, kita tahu. Dan insya Allah mudah kok. Nanti kan dibahas, kita bahas dalam 1 hari ini insya Allah bab makhraj, huruf beserta makhrajnya. Besok insya Allah kita bahas huruf beserta sifatnya. Di hari ketiga, supaya di hari ketiga itu tinggal menyempurnakan saja. Dan mungkin sesi ikhtibar kita dilaksanakan 2 sesi terakhir. Kemungkinan untuk ikhtibar formalnya ya, untuk ikhtibar formalnya berarti sebelum penutupan saja. Kalau penutupan misalkan pada asar, maka sesi ikhtibar formalnya itu adalah jam 10 sampai sebelum asar. Nah, nanti yang lolos dari sana di pada asar itulah nanti kita panggil ke depan. Oke, panggil ke depan untuk munawasya sedikit. Baru setelah itu tasmikan huruf. Walaupun dia tidak akan mentasmikan semua huruf di sana gitu. Karena mentasmikan hurufnya akan di tempat yang lain di sana sebagai contoh saja. Nanti akan Ustaz Damar dan teman-teman kita yang lain akan merekomendasikan. Si pulang sudah hurufnya udah oke. Ya, nanti yang dimajukan mungkin hanya yang mungkin sampai tahu dia dalilnya juga. Kalaupun tidak tahu dalilnya, dia bisa menyebutkan dari mana makhrajnya. Apa saja sifatnya. Ya. Itu mungkin sampai hari ke-3 hari Ahad. Dan mungkin setelah itu kalau masih ada waktu tambahan nanti setelah daurah, itu mungkin pastinya adalah kebijakan tersendiri. Maksudnya hal yang terpisah gitu. Nah, sekarang kita punya waktu normalnya cuma 2 hari ini, besok dan lusa berarti untuk belajar secara optimal. Insya Allah bisa kita maksimalkan. Oke, itu mungkin untuk sesi 1 sebelum coffee break. Kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin.